Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada hari kita memperingati hari kemerdekaan negara Brunei Darussalam ya. Kita masih sempat bertemu dalam acara mingguan kuliah Maghrib Isya di Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam Jerudong. Tajuk yang diangkat hari ini, satu langkah mencegah wabak COVID-19 melalui tadabbur Al-Quran. Quran diturunkan untuk memberi panduan hidup. Dalam Quran semua ada penyelesaian masalah kehidupan, termasuk masalah COVID-19. Quran dari awal sejak dia diturunkan menjawab masalah masyarakat. Sejak awal Quran diturunkan, Quran turun lebih 23 tahun menjawab persoalan masyarakat zaman dulu. Maka itu dalam solat kita meminta ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang betul ya Allah. Banyak yang tak betul dalam hidup ini menyebabkan COVID menjadi masalah dunia. Nomor satu sekali kita boleh rujuk surah An-Nisa ayat 147. Kalau yang buka Quran halaman 101, tertera di situ ya. Boleh kita baca pelan-pelan ayat ini. Barangkali tulisannya cukup jelas lah ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allahumma zidna imanan ba'da iman ya Rabb. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, buat apalah Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Kenapa datang azab? Manusia tidak bersyukur. Kenapa datang azab? Manusia tidak membuktikan imannya. Punca datang azab, tidak bersyukur, tidak beriman. Mungkin iman di lidah saja. Iman itu merangkumi lidah, hati dan perbuatan. Iman merangkumi pengakuan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian di hati, kemudian diterapkan. Bukan dengan pengakuan saja saya mukmin, saya muslim, selesai, tidak. Jadi kenapa datang azab di sini? Karena manusia tidak bersyukur. Ramai yang tidak bersyukur. Yang tak ingat syukur pun ramai ya. Yang tak tahu syukur pun ramai. Karena tak belajar. Subhanallah. In syakartum wa amantum. Kalau kamu bersyukur dan kalau kamu beriman, betul-betul beriman, tidak mungkin datang azab. Jadi dari ayat ini dapat kita singkap mencegah azab dengan bersyukur dan membuktikan iman. Orang tuh kalau dia bersyukur ya, bersyukur karena hidup sehat, bersyukur karena ada kendaraan,
bersyukur karena ada rumah Allah dekat, megah, sejuk. Kalau orang bersyukur bila dipanggil datang ke rumah Allah dengan azan, datang dia tuh. Tahu dia, oh saya ada kereta, badan saya sehat, saya kena bersyukur. Kereta kalau tidak dibawa ke masjid akan ditanya nanti. Akan ditanya. Ada kereta, ada banyak. Sesuka memilih. 4, 5, 6, 10 lebih kadang kereta di rumah. Tapi tak satu yang parking di halaman masjid untuk memenuhi panggilan azan. Itu bukan syukur namanya. Kalau syukur, dibawa kereta ke masjid, dibawa ahli keluarga ke masjid. Ada zaman dulu, zaman sahabat. Zaman sahabat Nabi, seorang sahabat dia sakit. Tapi rumahnya tidak jauh dari masjid. Dengar azan dari rumahnya. Dia sakit. Waktu azan berkumandang, dia minta sama ahli keluarga bawa ayah ke masjid, bawa bapak ke masjid. Kata ahli keluarganya, bapak kan uzur, bapak tidak perlu lagi ke masjid. Apa alasannya? Tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah kalau saya duduk di rumah. Tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu kalau azan maghrib isya. Kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum, didengar. Kalau semua orang mendengar azan itu datang, mungkin salat ni mau separuh masjid ni. Subhanallah. Jadi cerita orang tadi, dia sudah uzur, dibawa juga ke masjid, diusung ke masjid sembahyang maghrib. Alasannya apa? Tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah kalau saya duduk di rumah. Ini Allah memanggil, hayya 'alal falah. Allah melagau mengundang, tidak didengar. Wah, tidak sampai hatilah katanya. Dibawalah pakcik itu ke masjid, sembahyang maghrib. Belum habis sembahyang maghrib, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di masjid dalam salat. Bayangkan macam mana kondisi orang yang bertarung dengan maut, nak ke masjid, karena dia tidak mampu ke masjid, diusunglah dia. Kita semua selalu dengar hadis yang mengatakan bahwa kalau orang itu tahu fadilat sembahyang isya dan subuh dan isya berjamaah, orang itu mesti datang walaupun merangkak katanya. Artinya tidak ada kereta, dia jalan kaki dia. Mungkin dia naik bisikal dia. Nah, kalau di Malaysia ramai ya. Di Malaysia ramai orang yang ada kereta di rumahnya, tapi ada motor, ada bisikal. Saya dulu masa di Malaysia selalu tengok profesor naik bisikal. Keretanya hebat keretanya, tapi dia naik bisikal dia. Ada yang naik motor. Kenapa datang wabah? Azan tidak dipenuhi. Allah memanggil tidak didengar. Jadi mencegah wabah macam mana? Bersyukur dan membuktikan iman. Buktikan iman. Dalam ayat lain dikatakan nanti orang beriman mesti datang ke masjid. Ayat 18 surah At-Taubah. Ayat 18 surah At-Taubah. Orang beriman mesti datang ke masjid. Itu satu ya. Surah An-Nisa ayat 147. Ini surah Ibrahim. Surah Ibrahim ini sering disorot dalam khutbah Jumat. Kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, selalu disebut ayat surah Ibrahim ini. Patutnya karena sering disebut dalam ceramah, dalam forum, dalam tazkirah, selalu disebut ayat ini. Ayo kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tengok di atas tadi syakartum, ini pun syakartum.
Wa ista'azana rabbukum, saat Allah menegaskan, menjelaskan, jika kalian bersyukur niscaya ku tambahkan nikmat bagi kalian. Ingin nikmat sehat dan bertambah sehat, syukurlah. Orang yang datang ke masjid akan lebih sehat daripada yang tidak datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid, bila dia masuk hospital, bila dia sakit, proses kesehatannya lebih senang. Dulu pernah mendengar tazkirah Dr. Muhayya, ya, yang semua orang kenal barangkali. Dr. Muhayya ini pengalaman dia merawat pesakit, katanya dah bertahun-tahun. Orang tu kalau dia rajin berzikir, menjaga solat dengan baik, bila dia dirawat senang, katanya senang merawatnya. Tapi kalau orang tu cuai, lalai, sembahyang tercicir, zikir tak ada, bila dirawat katanya rumit sekali. Itu keterangan Dr. Muhayya. Tengok di YouTube masih ada tuh. Kalau kamu bersyukur, katanya ditambahkan nikmat. Tidak mungkin datang bala, nikmat bertambah. Wabak ini bala itu lawan kepada nikmat. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat bagi kalian. Kata Allah, wala in kafartum, jika kalian kufur. Kufur itu lawan kepada syukur. Syukur lawannya kufur. Kufur artinya tidak bersyukur. Kalau kalian kufur, azabku yang dahsyat akan menimpa kalian. Orang yang tidak bersyukur, dia mengundang COVID. Tidak bersyukur itu mengundang COVID. Bersyukur mencegah COVID. Sama dengan di atas tadi tajuknya syukur, tapi di atas ditambah dengan iman. Di sini disebutkannya kufur mengundang azab. Di rumah tidak sempat pegang Quran, ayah tak pegang Quran, mak tak pegang Quran, satu rumah tak pegang Quran, yang lain dipegang, mengundang COVID. Kufur berarti subhanallah, subhanallah. Ada cerita jemaah, ya, dulu sudah pernah disebut juga di sini, cerita jemaah yang dia kena cancer. Kata dokter pakar, mendapati dia ini paling lama hidupnya 6 bulan lagi. Tapi dia tenang. Dicakap sama dokter, okeylah 6 bulan pun cukuplah untuk saya mempersiapkan diri menghadap Allah. Dia orang beriman, Pak. Dia orang beriman, ada Allah di hatinya, Pak. Lalu dia balik rumah, dia bincang sama istrinya, dia baca Yasin jam 3 pagi 7 kali satu malam, 7 malam berturut-turut, dengan niat bersyukur, dengan niat istighfar, sembuh dari penyakit. Setelah 7 malam berturut-turut, dicek tidak ada kansernya. Yang Quran tak pegang itu mengundang azab, mengundang penyakit. Banyak orang yang terbaring di hospital, kenapa dia sakit? Tak ada zikir, tak ada Quran, tak ada tahajud, tak ada duha, tak ada amalan sunat. Yang ada membuang masa, membunuh usia dengan benda yang sia-sia, yang tak bermakna. Tanya, satu hari ada berapa halaman Al-Quran dibaca? Satu minggu ada berapa juz dibaca? Quran kalau dibelakangi banyak ayat nanti. Quran kalau dibelakangi mengundang azab, mengundang bencana. Boleh kita lihat satu ayat, surah Taha. Patutnya kita tahu juga apa ancaman Allah terhadap orang yang tidak mengambil berat tentang Al-Quran. Ayat surah Taha ini pun sering juga dibaca oleh penceramah, ya. Subhanallah. Halaman 320 ayat 124. Orang yang tidak mengambil berat tentang Al-Quran nih, yang ada Quran boleh baca, ya, wa man a'rada an dzikri, artinya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling, tidak mengambil berat zikri, tidak mengambil berat zikrullah, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, dia akan ditimpa kehidupan yang susah karena tidak ambil berat Al-Quran. Itu di dunia. Kemudian di akhirat nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari kemudian nanti OKU, cacat. Orang itu akan cacat di akhirat. Cacat apa? A'ma, tidak ada mata. Ramai orang yang berbangkit nanti di padang mahsyar, tidak ada mata, cacat. Orang itu bertanya, ya Rabbi, qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa di hari kiamat ini saya tidak ada mata? Dulu saya sehat, saya normal. Diterangkan di sini, qala kadzalika atatka ayatuna kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ada Quran di rumah tapi tak pegang, lupa baca Quran, lupa pegang Quran. Itulah menyebabkan dia nanti cacat di sana. Engkau dulu melupakan Al-Quran, kata Allah, sekarang lupa pasang mata. Lihat nanti ya, halaman 320, 321, ayat 124, 125, 126 surah Taha. Tapi dalam kertas ini tak ada tulis ya. Itu peringatan dalam Quran. Jadi ayat surah Ibrahim ini kesimpulannya apa? Bersyukur mengundang tambahan nikmat, kufur menempa azab yang dahsyat. Azabi la syadid. Inilah COVID. Semua dunia memikirkan macam mana mengatasinya. Habis masa, habis belanja, habis potensi. Azabi la syadid. Azab itu syadid. Jadi kesimpulannya apa? Bersyukurlah kepada Allah, jangan tidak bersyukur. Oke? Itu petikan yang kedua. Petikan yang ketiga surah Al-Anfal ayat 33, tapi yang diambil di ujungnya saja ya. Di ujungnya saja nih. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, ini. Boleh kita baca dari awal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Yang di highlight yang terakhirnya, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak mungkin mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Jadi solusinya apa? Mencegah azab dan kemurkaan Allah dengan istighfar. Istighfar. Berapa istighfar satu hari? Berapa istighfar pagi? Berapa istighfar petang? Subhanallah. Mencegah azab dengan istighfar. Kenapa datang azab? Karena tak ada istighfar. Ayo kita istighfar ya, sama-sama istighfar yang semua jemaah sudah hafal. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Semua jemaah tahu ayat 285 suratul Baqarah, ayat 2 terakhir yang awalnya amanar rasulu, kita jadikan wirid.
Kita baca Quran, istighfar dari Al-Quran jauh beda dengan astaghfirullahalazim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, apa maknanya? Ampunlah dosa kami semua ya Allah, kami ini banyak dosa, banyak kesilapan, dengan dosa inilah wabak datang. Itu maksudnya. Wa ilaikal masir, kami akan kembali kepadamu. Susah di dunia menghadapi wabak, susah di akhirat nanti menghadapi risiko dosa lagi. Jadi karena banyak istighfar, mencegah azab dengan beristighfar. Ayo kita baca 10 kali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Ampunlah dosa kami ya Allah. Ghufranaka rabbana, ampunlah dosa kami ya Allah, Engkau sebagai Rabb. Kami banyak silap ya Allah, masyarakat kami banyak silap, umat banyak silap ya Allah, rakyat banyak silap ya Allah. Semua kami banyak buat kesilapan. Kalau dia tidak mengaku kesilapannya, lagi datang azab. Orang yang buat silap, orang yang buat dosa, dia tidak mengaku dia berdosa, dia biasa saja, tidak ada apa-apa, itulah yang mengundang azab. Dia buat dosa, dia happy, dia buat dosa, dia tak tahu, itulah maka azab berleluasa. Patutnya kita beristighfar, menyesali sikap dosa tak membaca Quran, dosa tak ke masjid, dosa tidak menyahut azan, dosa tak tahajud, dosa tak duha, dosa tak berzikir, dosa tak menambah ilmu. Berat. Menambah ilmu itu wajib. Berlalu satu hari ilmu tak bertambah, berdosa orang itu. Berlalu satu hari Quran tak baca, berdosa orang itu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Jadi solusinya apa? Mencegah azab dan kemurkaan Allah dengan beristighfar. Apa beza astaghfirullahaladzim dengan ghufranaka rabbana? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dari Quran. Bila kita baca dia kira per huruf. Di per huruf dikira. Ada jemaah kira hurufnya 20. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir 20 huruf katanya. Jadi kalau disebut satu kali 20 huruf, satu huruf 10, 200. Kalau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 patah perkataan. Astaghfirullahalazim dia kira perkata. 3 patah perkataan, 1 patah perkataan 10, jadi 30. Kemudian ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian di sana ada Rabbana, Tuhan kami. Artinya menyeluruh, Pak. Kalau suami baca mungkin istrinya dapat. Istri baca suaminya dapat kalau baca dengan ilmu. Ahli keluarganya dapat, adik beradiknya dapat, masyarakat dapat, rakyat dapat, pemimpin dapat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami rakyat dan pemimpin ya Allah. Masuk di dalam. Jadi menyeluruh. Kalau astagfirullah untuk diri sendiri saja, seorang saja. Astagfirullah kata suami, istrinya tidak dapat. Astagfirullah kata istri, suaminya tidak kebahagiaan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, semua dapat. Kemudian ini ayat yang hebat dalam Quran ya. 2 ayat terakhir suratul Baqarah itu ayat yang paling hebat dalam Al-Quran. Mengiringi kehebatan surah ayat kursi. Mencegah azab dengan beristighfar. Jadi banyak kala istighfar. Badan sehat beristighfarlah supaya terhindar pada penyakit. Terasa sakit beristighfarlah banyak-banyak supaya cepat sembuh. Kadang-kadang banyak orang tanya, ini saudara saya positif macam mana Ustaz katanya. Banyak kala istighfar.
Yang sakit karena beristighfar, yang sehat karena beristighfar. Sesalilah dosa, sesalilah diri. Kenapa datang azab? Karena orang itu buat dosa. Baik, kita lihat poin 5 ya. Mudah-mudahan sempat. Kita baca ayat surah Asy-Syura ayat 30 muka surat 486. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul azim. Allah ma'afina wa'fu anna. Setiap musibah yang menimpa kalian sebab perbuatan kalian sendirilah, kata Allah. Fabima kasabat aydikum, karena kaulahannya sendiri. Wa ya'fu an katsir, malah Allah banyak memaafkan. Allah tidak kira semuanya. Sikit saja yang dikira. Covid ini balasan dosa sedikit saja yang dikira Allah. Kalau dikira semuanya, nanti dalam ayat lain dikatakan kalau dikira semuanya, semua kena. Nah, zaman dulu ada orang satu kampung habis, satu negeri majoritinya habis. Subhanallah. Jadi ayat surah Asy-Syura ini kesimpulannya apa? Musibah berlaku karena perbuatan jahat manusia. Jahat ya. Allah yang mengasihnya nyawa, Allah yang mengasihnya akal, Allah yang mengendalikan organnya. Dia boleh hidup, dia boleh bernapas, dia boleh berjalan, boleh driving. Allah panggil dia ke masjid, tidak dengar dia, tidak tahu menahu dia, tidak tahu menahu azan. 5 waktu dipanggil ke masjid, tidak dengar. Nak mencegah Covid, imarahkanlah masjid. Ada nanti di belakang. Kita melompat ke belakang saja ya. Kita melompat, tidak sempat nih. Yang belakang nih ya, yang 10 ini daripada hadis kudusi. Ini berkenaan dengan masjid. Kita melompat ke poin 10. Allah berfirman dalam hadis kudusi, wa izzati wa jalali inni la ahamu bi ahli al-ardi azaba fa iza nazartu ila umari buyuti wa ila mutahabbina fiyya wa ila al-mustaghfirina bil ashar saraftu zalika anhum. Kata Allah di sini dalam hadis kudusi, saya katanya ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi karena banyaknya dosa. Ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi bila saya lihat, kata Allah, para pengimarah masjid. Nomor 1, bila dilihatnya orang yang rajin datang ke masjid dan orang yang berkasih sayang karena Allah dan orang yang beristighfar di waktu sahur. 3 nih. Kalau dilihat Allah, masih ada orang ke masjid, masih ada manusia yang berkasih sayang, masih ada yang beristighfar di waktu sahur, bukan tidur semuanya. 3 faktor ini menyebabkan azab dijauhkan. Subhanallah. Itu maka Rasulullah SAW zaman dulu pernah ya lepas sembahyang subuh ditanya baginda, fulan bin fulan syahid, katanya. Fulan bin fulan ada tak sembahyang subuh tadi? Tanya lagi, fulan bin fulan ada tak? Ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah menanya orang yang tak datang sembahyang subuh. Karena orang itu puncak azab nanti. Orang itu puncak penyakit. Orang yang tak datang sembahyang subuh itu puncak penyakit datang. Mengundang penyakit, mengundang masalah dalam umat. Subhanallah. Subhanallah. Penting ya. Umar buyuti, yang mengimarahkan rumah Allah, yang rajin datang ke masjid. 3 faktor yang diperhatikan dalam poin 10. Jemaah yang sering datang ke masjid, subuh ada dia, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada dia. Itu Umar namanya, yang mengimarahkan, yang rajin mengimarahkan rumah Allah. Kemudian
wal mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang karena Allah. Yang ketiga, yang beristighfar di waktu sahur. Ada namanya dalam agenda mukmin, sejam sebelum subuh duduk di atas sejadah, setengah jam sebelum subuh duduk di atas sejadah, 20 menit sebelum subuh duduk di atas sejadah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ataupun istighfar dalam salat. Dia sembahyang tahajud, dia sembahyang witir di ujung malam, dia sembahyang sunat, sembahyang hajat lain. Masa sujud dia baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Doa istighfar Rasulullah yang dibaca baginda di penghujung usianya sampai meninggal. Dibaca dalam sujud dan rukuk, sama bacaannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah, dibaca baginda dengan jumlah yang banyak, lebih dari 3 ya. Dulu sudah pernah dikasih sebenarnya istighfar yang dibaca baginda waktu sujud. Kalau dia mau baca ghufranaka rabbana pun tidak apa. Dia sujud subhanarabbil a'la bihamdihi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dengan niat doa. Kalau membaca doa dari Quran dalam sujud, kita kena niat sebagai doa, jangan niat sebagai Al-Quran. Karena baca Quran waktu sujud kurang digalakkan. Tapi kalau diniatkan sebagai doa, tidak salah. Nanti bila kita sujud, subhanarabbil a'la bihamdihi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitulah ya. Mudah-mudahan ada kesannya ya. Berarti nota ini belum habis lagi. Minggu depan kalau panjang umur, kalau ada sehat, kita akan semak nomor 6, 7, 8 dan 9. Jadi poin yang baru difokuskan hari ini 1, 2, 3, 4 sampai 5 saja. Kemudian nomor 10. Intinya apa? Dalam Quran solusi semua ada. Tapi karena baca Quran lah, karena baca, karena tadabbur. Itu maka kita buat tajuknya 1 langkah mencegah wabak COVID-19 melalui tadabbur Al-Quran. Quran tak dibaca, COVID tak akan pergi. Semua yang ajak tak cukup. Tak cukup. Doa tolak bala tak cukup. Kalau cukup dah pergi dah. Tak cukup. Time tolak bala, doa tolak bala. Tapi Quran di rumah tak dipegang. Benda lain dipegang. Satu rumah 5 menit, 10 menit tidak ada dengan Quran. Keluarga apa namanya? Itu bukan keluarga Al-Quran. Itu bukan keluarga mukmin yang dikehendaki syakartum wa amantum tadi. Ma yaf'alu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, dalam ayat surah An-Nisa tadi. Itu bukan orang bersyukur. Orang bersyukur ada masa dengan Al-Quran. Orang yang beriman ada masa dengan Al-Quran. Dia mencajing imannya, dia membaru imannya. Tak ada Quran, siaplah menghadapi murka Allah. Tadi sudah disebut dalam surah Thaha, orang itu katanya akan ditimpa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang susah. Mudah-mudahan kita terselamat ya, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su', ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.